Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Bapak, nama saya Zian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Mohon izin bertanya. Sebelumnya saya mau memuji Indonesia dulu gitu. Karena Indonesia ini keren kan, terdiri dari berbagai macam identitas, etnik, terus suku gitu kan. Tapi minim konflik Bapak. Beda sama. Nah kebetulan saya ini mulai berkutat dalam dunia diplomasi gitu. Untuk kiblat diplomasi saya sendiri itu ada Haji Agus Salim, kemudian Abah Ahmad Hasyim Mujadi dan Gus Dur gitu. Kemudian karena keterbatasan pengetahuan, saya sudah membaca di berbagai literatur dan surat kabar, tapi belum ada yang membahas secara lebih konkret dan lebih komprehensif tentang konflik-konflik yang pernah terjadi di era kepemimpinan Gus Dur yang cuma 21 bulan itu. Mungkin untuk langsung saja, saya ingin berbicara kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin ada pengalaman pribadi atau peristiwa sejarah dulu yang Bapak alami terkait dengan konflik yang terjadi di Papua dan Aceh, dan bagaimana cara Gus Dur, cara diplomasi yang ditempuh Gus Dur, jalur damai gitu kan, untuk menyelesaikan konflik tersebut. Konflik Aceh dan konflik Papua. Demikian. Baik. Terima kasih Zia. Ini kita apresiasi keberaniannya gitu ya. Kita mulai dari TGB, silakan. Terima kasih. Ada buku dari Francis Fukuyama ya, Identity. Judul buku itu adalah Demand for Dignity. Intinya adalah bahwa ternyata ada faktor non-ekonomi yang bisa lebih kuat mendorong orang untuk berbuat, yaitu hasrat untuk diakui, ya. Martabat, ya. Nah, kalau bicara tentang Papua, Aceh, ya, mungkin kenapa almarhum Al-Maghfurlah Gus Dur ya, diakui secara luas oleh orang-orang Papua sebagai orang tua mereka, ya, sebagai tokoh yang sangat dihormati. Menurut saya adalah karena Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menyadari bahwa ada dimensi yang tidak semata dimensi kekuasaan, tidak semata keinginan untuk mendapatkan sumber daya alam, ya, yang melatar belakangi katakanlah konflik di Papua, tetapi juga ada dimensi keinginan dari orang-orang yang ada di Papua, saudara-saudara kita, untuk mendapatkan dignity mereka, untuk diakui, untuk dapat martabat mereka. Jadi menurut saya ini penting ya, karena kalau hari ini ini hal yang lain ya, kita bicara tentang politik identitas misalnya, itu juga tidak jarang disebabkan karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang merasa identitas mereka hendak dihapus. Mereka merasa jati diri mereka yang tergambar dalam katakanlah fundamental yang mereka yakini, katakanlah agama misalnya, itu dilecehkan, itu dinistakan misalnya. Tentu ini subjektif ya, tapi ada perasaan itu gitu. Lalu kemudian ini memunculkan konsolidasi politik. Karena itu menurut saya kita kembali kepada asas yang diajarkan oleh para pendiri bangsa ya, bahwa kalau alinea keempat tadi misalnya kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Jadi ada kesetaraan ya. Di Indonesia antar kita misalnya, seperti contoh tadi kenapa Gus Dur misalnya di Papua, ya
Dia berusaha membangun kesetaraan, karena itu dia dihormati. Maka mari kita isi ruang publik kita dengan ikhtiar dari seluruh pihak untuk membangun kesetaraan. Artinya kita memandang elemen yang berbeda dengan kita itu sebagai juga sesama anak bangsa yang punya hak untuk bicara, yang juga punya hak untuk didengar, yang bahkan punya hak untuk diakomodir juga. Saya pikir kalau itu kita bangun dan kita kembangkan, maka Indonesia akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita semua.